orang sekalian, kita ngehantam lagi dengan dua kawan kita untuk ngebahas tema kita soal hari ini soal kehidupan kampus, dari mulai soal rektor-rektor yang mulai terkuak banyak masalah di beberapa kampus, dan juga represi-represi yang terjadi terhadap banyak mahasiswa. Mungkin itu ada kaitannya, rektor-rektor yang nggak benar mengakibatkan represi-represi yang menggila ke sejumlah mahasiswa dan kegiatan-kegiatan atau aktivitasnya. Ada dua teman, saya mulai dari yang sebelah kanan. Ini ada Bang Mirza Fahmi, Program Manager di Lokataru Foundation, dan juga salah satu pendiri di Sorge. Sorge itu apa? Institut atau bukan? Lembaga publikasi. Lembaga Publikasi Sorge. Palma band aslinya. Bisa juga jadi band, ya kan? Yang buat sarapan, Blue Band. Mirza itu banyak menulis, meneliti soal serangan terhadap teman-teman muda atau terhadap mahasiswa di bawah isu penelitiannya soal namanya SCS, Shrinking Civic Space, gitu Jaya. Betul. Serangan terhadap warga atau kegiatan warga. Salah satunya yang jadi potret perhatian dari Mirza ini soal teman-teman muda dan juga mahasiswa. Nanti kita akan bahas. Di sebelah kiri ini ada orang gila gerak, ya kan? Cacing dalam apa? Namanya cukup nggak, kayaknya belum ada orang yang namanya kayak lo ya. Namanya Robertus Robert. Resminya adalah dosen ilmu sosial, mengajar beberapa mata kuliah yang arahnya ke sosiologi, kira-kira begitu. Namanya Robertus Robert, tapi sebetulnya dia nggak cuma di UNJ, dia ada di mana-mana karena dia main sepeda, naik gunung, kursus melukis. Kursus melukis pernah. Iya. Sekali-sekali aku puntur. Sekali Jadi kalau orang nginep pergi keluar kota sama dia, jangan mau satu kamar, bisa ditusuk jarum. Robert ini secara personal salah satu guru tempat saya banyak belajar dan diskusi juga. Cukup liar, dan belakangan agak concern, bukan agak sih, sangat concern dengan kehidupan kampus, termasuk juga beberapa riset soal serangan terhadap warga sipil sama seperti Mirza. Karena ini memang lagi tren di dunia global. Komunitas-komunitas, aktivitas-aktivitas warga itu direpresi oleh kita sebut aja oligarki, kekuasaan struktural atau politis yang berkelindan dengan banyak pengusaha, dan itu memberikan efek kekorbanan pada banyak warga. Tapi kita hari ini akan fokus ke kampus. Muridnya Sokrates, 4 abad sebelum Masehi, ya, namanya Plato. Dia pertama kali menyusun satu konsep yang namanya akademia. Akademia. Bener ya? Bener. Akademia itu tempat yang dibikin oleh Sokrates ketika dia mengajar untuk orang saling beradu gagasan. Yang kemudian oleh anak menteng namanya Thomas Kuhn, ya, dan juga anak kebayoran namanya Karl Popper, dikembangkan menjadi teori falsifikasi dan teori satu lagi bukan falsifikasi tetapi juga yang mana? Teori scientific discovery-nya Thomas Kuhn itu. Jadi dua orang ini yang kemudian merumuskan metodologi ilmu sosial atau dipakai dalam ilmu sosial untuk saling membenarkan, menguji atau saling membantah, kira-kira begitu. Nah, itulah saya ingin memberikan satu pengantar bagaimana kampus seharusnya seperti itu, adu gagasan, ditulis, diucapkan, dan dipraktekkan. Ada KKN, kerja lapangan, dan lain-lain. Pak Robert ini biar begini-begini masih ngawal mahasiswa turun lapangan ya? Masih.
sampai sebelum COVID. Iya. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, belakangan ini kita banyak mendengar ada sejumlah rektor di kantor saya. Kita kemarin beberapa waktu yang lalu mendampingi menjadi kuasa hukum buat 2 orang whistleblower, satu jurnalis namanya Pak Freddy, satu lagi Pak Devi, dosen di Universitas Negeri Manado. Kedua orang ini mengungkap bahwa rektor pada waktu itu di kampus UNM tersebut, yang bukan yang sekarang, yang sebelumnya, Pauline, itu terindikasi ijazahnya palsu. Dari situ mereka bawa itu ke ombudsman karena UNM itu institusi milik negara. Jadi ada haknya ombudsman untuk memeriksa. Kira-kira begitu. Dan ditemukan oleh ombudsman memang ada dugaan-dugaan maladministrasi dari si rektor tersebut. Tapi apa yang terjadi? Kemendikbud cuekin temuan tersebut dan akhirnya Devi dan Freddy menggunakan haknya dia sebagai warga negara untuk berekspresi, mendesak Kemendikbud. Bukannya Kemendikbud menindaklanjuti, tapi justru Kemendikbud tetap cuekin, dan oleh si rektor kedua orang dilaporkan dan ujung-ujungnya singkat kata dipidana. Nah, itu cuma satu gambaran. Belakangan muncul lagi rektor UNES, ya? Rektor UNES yang disertasi itu untuk S3 ya. Itu plagiat. Plagiat itu nanti akan dijelaskan oleh Pak Robert apa itu plagiat. Dan nanti kita akan diskusi beberapa kasus serangan ke mahasiswa ya. Nah, ini sebagai pengantar aja bagaimana kacaunya dunia pendidikan kita. Dan ini sudah pasti banyak dosen-dosen, nggak cuma dosen yang muda, tapi dosen yang tua-tua, profesor-profesor itu juga resah dengan kehidupan kampus yang makin tidak menunjukkan cita-cita. Saya tadi mengutipnya Plato, konsep akademia, tempat adu gagasan. Bet, lu mau mulai? Apa yang lu temukan dari sejumlah praktek rektor-rektor ini? Iya. Ya, jadi apa kalau mungkin karena ditunjuk sama presiden, maka jadi politis atau bagaimana? ya, jadi memang kalau saya lihat memang ada pola ini. Sudah artinya pola itu karena kasus serupa itu juga terjadi nggak cuma di 1-2 kampus, tapi kasus-kasus serupa di mana sementara kita sebutlah ya tuduhan dari Civitas Academia bahwa ada sejumlah rektor yang menduduki posisinya, yang dia menduduki satu jabatan rektorat, tapi dia sebelumnya gitu katakanlah gitu untuk keperluan jabatan pangkat guru besar gitu, itu mereka menerbitkan satu karya ilmiah apa yang namanya di jurnal, apakah namanya untuk kepentingan disertasi yang tidak atau yang melanggar prinsip-prinsip kejujuran akademik. Nah itu menarik. Kira-kira bisa jelasin nggak kejujuran akademik itu seperti apa? Kejujuran akademik itu ya itu atau academic honesty itu satu norma yang paling penting sebenarnya, yang menjadi sandaran dari kerja universitas. Nah, kenapa kejujuran akademik itu penting? Gini, seperti yang udah dikutip tadi ya, bahwa jantungnya universitas itu adalah kebebasan akademik, dan bisnis utama dari universitas adalah pencarian kebenaran, truth seeking. Dengan truth seeking dalam kerangka ilmu pengetahuan. Jadi mencari, menemukan, menguji dan ya, menantang lagi dengan temuan baru. Iya, karena itu universitas itu. Untuk dalam rangka dia melakukan tugasnya sebagai satu sarana umum buat orang yang berpengetahuan untuk mencari kebenaran ilmiah, maka kebebasan itu mutlak. Kebebasan akademik. Gimana orang mencari kebenaran kalau nggak dikasih kebebasan? Nah, makanya ini kata orang yang namanya Noam Chomsky, yang namanya kebebasan akademik itu merupakan privilege yang memang mestinya diberikan kepada universitas. Itu satu. Privilege itu artinya keistimewaan. Keistimewaan. Orang universitas itu dikasih ngomong apa aja dia biarin aja lah. Toh dia juga nggak mencelakakan siapapun.
Iya. Ya kan? Untuk mengkritik siapapun karena apa? Bisnisnya universitas yang paling utama adalah truth seeking. Oke. Ya kan, mencari kebenaran. Itu semua universitas dunia yang paling tua itu basis etikanya itu. Nah, ya. Nah, di mana tempatnya academic honesty? Loh, kalau tujuan utama adalah truth seeking, lah kalau nggak honest gimana? Kalau nggak jujur gimana? Oke. Nah, jujur itu dalam hal apa? Dalam segi kaidah akademik apa jujur tuh? Jujur itu dalam arti misalnya, ya kan, kalau ya jelas lah, dari segi pemikiran dia jujur, dari segi metodologi dia jujur, dan dari segi perilaku akademik dia jujur. Oke. Dari segi pemikiran misalnya apa? Ya kan? Ya dia jujur bahwa apa yang saya pikirkan ini saya dapat, saya kembangkan dengan proses ilmiah seperti ini, ya kan? Dia jujur secara metodologis. Ya, misal tadi itu saya menemukan pengetahuan-pengetahuan ini dengan cara-cara seperti itu harus terbuka. Oke. Yang namanya dunia akademik itu terbuka, gitu. Terbuka untuk apa? Untuk dikritik. Jadi dan jangan salah, kenapa keterbukaan itu penting? Karena untuk mengukur kualitas satu karya akademik justru adalah dengan makin banyak dia dikritik, Oke. makin banyak dia direspon, makin banyak dia dikritik, ditanggapi, itu makin bagus. Oke. Nah itulah pentingnya academic honesty gitu loh. Jadi misalnya orang seperti saya, kalau saya menulis, ini di Indonesia ini ada juga ada kecenderungan yang buruk, bukan hanya di kalangan para birokrat pendidikannya, tapi juga dalam perilaku akademik sehari-hari. Di dunia ini kan ada banyak hal yang sudah ditemukan oleh orang lain. Misalnya kita berpikir bahwa kekuasaan power tend to corrupt, Lord Acton segala macam. Kalau kita mikir kayak begitu, itu kan kita mesti jujur. Misalnya, kekuasaan itu korup, kita jujur, ini udah diomongin sama orang, ya kita bilang ini udah diomongin sama orang. Kita cari ini, yang lain lah. Ya ini bukan omongan gue nih. Oh iya. Ini gue dapat dari orang lain, kita ngomong lah. Itu namanya academic honesty. Iya. Misalnya, gue menulis karya ilmiah begini dengan wawancara gini. Yang saya wawancari cuma 5-6 orang. Ya sebutin aja 5-6 orang. Nanti orang kritik, metodologi lu kurang tepat juga, kurang banyak sumber lu. Ya kita perbaiki. Ya itu namanya academic honesty. Oke. Nah, dalam kasus misalnya apa yang disebut dengan misalnya self plagiarism itu yang jadi masalah di Sumatera Utara itu, ya kan, calon rektor Sumatera Utara itu juga menyangkut itu menyangkut yang namanya academic honesty, gitu loh. Ya, jadi misalnya gini ya, kalau saya sudah menulis satu karya, lalu apakah karya ini bisa saya publish lagi di tempat lain apa enggak? Iya. Bisa, asal kita jujur mengatakan, atau sebelumnya kita bilang bahwa saya sudah pernah mempublish artikel ini atau dengan judul seperti ini yang kira-kira yang mirip secara substansial. Artinya begini, sebenarnya secara metodologi atau kejujuran akademis itu sebenarnya caranya bagus kok. Artinya disediakan metodologinya. Saya tadi mau bilang bahwa tulisan ini sampai bab 2-nya pernah saya publikasi di tempat lain. Dan itu bisa ditulis kan? Iya, kita kasih dan disclaimer. dikasih footnote-nya, catatan kakinya, itu kan ada. Iya. Hal lain dalam academic honesty adalah ini juga kebiasaan buruk di Indonesia yang mesti kita singgung, ya. Sekarang ini kan banyak juga orang-orang akademik yang langsung atau tidak langsung dia terlibat dalam misalnya jadi membantu si A atau si B. Itu mestinya ngomong, dia harus declare ke publik loh, bahwa saat ini saya sedang membantu si menteri apa? Menteri A, Menteri B, Menteri C, Menkominfo misalnya. Ya, dia mesti ngomong gitu loh. Sampai tahun berapa gitu loh. Iya. Itu dia mesti nyatakan ke publik. Nah, kalau udah sampai 1 tahun lebih misalnya dia udah nggak lagi, dia boleh lah gunakan. Jangan dia masih aktif membantu A gitu, tapi dia nulis nama, terus dia menggunakan ruang akademiknya untuk membenarkan keberpihakannya dia pada si satu pejabat. Dan dia nggak sebutkan atau dia sembunyikan latar belakang dia itu gitu. Jadi kira-kira gambarannya academic honesty tadi itu ya, kejujuran akademik itu termasuk salah satunya itu gitu loh. Nah, yang tadi saya mau bilang Pak Aris, ya, yang kakinya lagi kena masalah ini Pak. Kita mesti dengkulnya ini, tapi kita mesti doa banyak-banyak ini seluruh Indonesia ini untuk mendoakan agar dengkulnya Pak Aris. Apa peran akademik dalam penanganan dengkul-dengkul yang kebanyakan olahraga? Coba lu bisa jawab nggak? Peran akademik? Peran dunia akademik. Nah,
Pertama, dari Serius? ini serius. Ya, oke, Serius, oke, benar. oke. Artinya apa ya? Oke. Kalau akademik mikirin dengkul sakit, itu artinya Otaknya dipakai. otaknya dipakai untuk mikirin dengkul. Artinya otaknya kagak didengkul. Iya. Itu. Artinya Kalau dunia akademik nggak mau mikirin dengkul, berarti otaknya udah pindah ke dengkul. dengkul itu bahaya. Oke. Nah, tadi ya. Oke. Sekarang begini. Kalau misalnya tadi itu honesty-nya udah. Academic honesty. Sekarang freedom-nya, academic freedom. Tadi dia kebebasan akademik itu syarat mutlak untuk bekerjanya Orang universitas. banyak para filsuf pendidikan bilang academic freedom adalah jantungnya universitas. Oke. Jantungnya. Kalau academic freedom ditekan, sesek kehidupan akademik itu. Akan seperti apa Mati kampus dia. yang nggak ada kebebasan? Kalau kampus yang nggak ada kebebasan namanya bukan kampus, Dia coy. cuman ajar mengajar doang. Namanya lembaga kursus. Nah, Lembaga kursus. Namanya kursus, coy. bimbel. Tuh nih teman-teman sekalian ya. Jadi yang lu pada yang masih kuliah, sekolah tinggi itu masuk universitas ya. Sekolah tinggi. Institut. Kalau kampus lu nggak ada riset, ya, Nggak ada riset. nggak ada ruang buka perdebatan. Kalau cuman kuliah-kuliah doang, Bukan kampus namanya. dia sebetulnya lagi buang-buang waktu ikut program kursus mengursus aja ya. Ya, kursus. Lu pernah dengar kampus Ulisa nggak, Bet? Ulisnya setir mobil ya. Mendingan dia ikut setir mobil. Iya kan? Oke. Sekarang kita balik ke topik lagi. Jadi academic freedom itu kan satu kebutuhan. Nah, tapi kayaknya kenapa? Oke, kita anggaplah kampus-kampus ini membuka ruang kebebasan. Tapi kenapa ada banyak kasus, ada banyak situasi, kasus atau banyak kampus itu dijadiin ajang pertarungan perebutan jabatan Nah, inilah yang sekarang. dan menghalalkan segala cara, misalnya dalam rangka untuk jadi dekan, atau jadi rektor, atau direktur A, direktur B, dia harus punya gelar doktor misalnya. Ini seperti kata Michel Foucault ya. Di Siapa dalam- tuh Foucault? Itu seorang tukang pijat dengkul yang layan yang dari Paris. Foucault itu filosof Dari atau Prancis. sosiolog dari Prancis, genre apa yang kira-kira posmo ya dia. Ya, disebutnya posturalis, posmo ya Posmo kan. lah, kira-kira. Yang salah satu pikirannya itu mengatakan adalah bahwa ya kekuasaan itu ada dalam pengetahuan itu adalah kekuasaan gitu. Jadi kalau kita lihat dunia akademik itu sayangnya itu juga kita melihat sebenarnya dunia kekuasaan, relasi kuasa. Nah di situ ada power resource yang bisa dipakai gitu, yang bisa dimanfaatkan oleh para birokrat dan elit-elit di dalamnya gitu. Jadi kekuasaan tidak dipakai untuk mengembangkan kebebasan, Nah, tetapi kekuasaan dipakai di dalam Ya, kampus itu nah. untuk masuk ke kekuasaan politik. Untuk keperluan-keperluan yang lain lagi yang sifatnya Dunia bisnis. mereproduksi kekuasaan ya, apa kekuasaan birokrasi, apa dia untuk jabatan-jabatan yang lebih tinggi, Staf ahli menteri. atau misalnya juga kan universitas seringkali memang ada kebutuhan-kebutuhan tertentu yang nggak bisa dia cakup, dia perlu cari sumber resources dari luar, sehingga itu yang mendesak para pimpinan universitas untuk membuka hubungan-hubungan dengan para pejabat, dengan pengusaha gitu ya. Iya. Dalam hal-hal tertentu, dalam level-level tertentu ini masih wajar ya, ya kan. Nah, tapi yang parah ini kan ketika itu udah melampaui hakikat dari universitas itu. Jadi modus birokrasi, modus kepentingan politiknya jauh lebih besar daripada kepentingan-kepentingan akademiknya. Oke. Nah ini yang susah nih. Dalam setiap kita akui di Indonesia itu tidak ada universitas yang steril dalam arti pure akademik, karena nature dari universitas di Indonesia itu paling nggak bahkan dari sejak orde lama itu dia sudah terpolitisasi. Ya, gerakan-gerakan kemerdekaan juga. Itu semua dari universitas itu, kampus. jadi nggak ada universitas yang nggak politis. Semua universitas di Indonesia itu bersifat politis. Nah akibatnya apa? Di dalam universitas itu dia selalu ada ketegangan antara pemikiran intelektual, akademik, ya kan, akademik politik dengan kepentingan-kepentingan politik praktis dan birokrasi kekuasaan. Itu selalu di dalamnya itu ada pergolakan. Oke. Nah, universitas yang bagus, satu kalimat nih, dia bisa mempertahankan roh kebebasannya itu, dan ini tetap bisa mengendalikan. Ya, dia bisa kendalikan itu politik kepentingan macam-macam itu. Oke, gue sekarang mau pindah ke Mirja. Dalam perspektif dalam temuan-temuan risetnya Lokataru, itu apa temuan-temuan ruang kebebasan apa yang dibutuhin sama mahasiswa-mahasiswa yang dibutuhkan
Belum pada serangan, tapi kebebasan seperti apa sih yang dibutuhin sama teman-teman? Yang paling simple aja sih, sebenarnya kebebasan untuk diskusi itu aja udah Itu aura-aura. sebenarnya gampang kan ya? Iya, maksudnya gini, banyak kayak salah satu kasus yang ditemuin juga pada saat riset kita ngumpulin kasus dari 2015-2019 di kampus-kampus beberapa kota besar di Jawa. Ada bahkan mahasiswa mau bikin pemutaran film nih di kayak di aula gitu, sampai digembok tuh pintu aula sama rektoratnya. Oke. Jadi bahkan untuk mengakses ruangan di kampusnya sendiri aja udah kagak bisa gitu. Jadi sesimpel itu aja, dalam artian banyak yang mungkin sekarang ngiranya kayak kesannya kampus masih jadi semacam safe space gitu ya buat yang diskusi-diskusi yang Padahal lebih enggak lagi ya? lebih sama sekali enggak, justru kalau misalnya kita lihat, kita ngumpulin kasus-kasusnya itu kemarin ada 57 kasus, rektorat aktor paling tinggi Yang justru berperan untuk Memberantas. menghalangi. baru setelahnya ada ormas, baru setelahnya ada ini. Nah, buat teman-teman mahasiswa, kenapa itu jadi penting untuk membuka ruang untuk diskusi, putar film, ngundang tamu, narasumber? Nggak tahu, Robert. Gua sih beberapa kali, 2 kali gue diundang di UI, ada gerakan untuk warawiri supaya gue dan beberapa narasumber nggak diundang. Di beberapa kampus juga seperti itu. Ya itu memang, nah itu yang apa, itu satu situasi. Ya kalau nggak mau denger gue ngomong, foto-foto lah sama gue ya kan, gue juga mantan foto model. Majalah Di apa? majalah sendiri. Kasih saya kesempatan untuk lebih serius dengan akun YouTube Haris Azhar Channel. Komunitas Cendol Production membantu saya untuk memproduksi, ya kan? Supaya tiap 2 hari bisa ada video baru. Saya tidak akan respon setiap saat komentar yang ada di setiap video, tapi saya akan banyak belajar dan tetap mencoba merespon pada kurun waktu tertentu semua komentar-komentar yang muncul di tiap video. Jadi jangan takut untuk berkomentar, karena itu milik kita untuk saling bertukar informasi dan saling mengapresiasi.